Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Igi Sunanda. Di sini saya akan membuat aplikasi rental kendaraan menggunakan Java NetBeans. Di sini saya menggunakan algoritma inheritance atau pewarisan, di mana kelas kendaraan ini adalah parent kelasnya atau kelas orang tuanya. Kemudian mobil dan motor kelas ini adalah child kelasnya atau subkelasnya, di mana kedua kelas ini dapat mewarisi properti dari kelas orang tuanya atau kelas kendaraan ini. Nah, ini isi untuk parent kelasnya. Kemudian untuk subkelasnya itu dia seperti ini. Kelas mobil menggunakan extends untuk mewarisi properti dari kendaraan tadi. Sama juga dengan halnya motor, kelas motor, dia harus menggunakan extends kendaraan. Nah, untuk desain GUI-nya di sini saya membuat dua desain. Yang pertama itu untuk form peminjaman. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang kedua itu adalah form pengembalian. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk pengkodingannya, karena ini terkoneksi dengan database MySQL, jadi pertama-tama kita harus membuka XAMPP, kemudian klik admin. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke PHP My Admin ke localhost. Kemudian di sini kita membuat namanya database baru, yaitu DB Rental. Di sini saya membuatnya. Kemudian kita membuat untuk form-formnya tadi. Nah, di sini saya membuat peminjaman. Untuk isi dari peminjamannya itu, untuk database-nya itu kurang lebih seperti ini. Ada ID transaksi, nama pelanggan, jenis kendaraan, tanggal pinjam, lama sewa, tarif sewa, total bayar. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan untuk database peminjaman. Kemudian untuk yang pengembalian, kurang lebih dia seperti ini. Ada ID pengembalian, ID transaksi, tanggal kembali, dan denda. Ini teman-teman bisa mencontoh seperti ini. Nanti cara membuatnya itu klik aja di sini SQL, terus masukkan aja. Kita membuat misalnya create database atau create table, nanti isi ini semua. Oke, kemudian setelah ini sudah kita buat, kemudian kita buat codingannya di NetBeans-nya. Nah, pertama-tama kita membuat koneksinya dulu. Untuk koneksinya itu seperti ini. Nah, kurang lebih untuk koneksinya itu seperti ini. Dan kemudian untuk di coding untuk tabel peminjamannya, dia kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk importnya. Kemudian ini untuk karena saya menggunakan spinner date model, jadi ini untuk codingannya supaya dia bisa spinnernya itu untuk yang ini itu seperti tanggal tampilannya. Jadi inilah codingannya. Kemudian untuk jenisnya, combo jenisnya seperti ini. Ada mobil dan motor, jadi kita bisa pilih mobil atau motor. Kemudian
Ini untuk tombol simpannya. Untuk tombol simpannya, di sini saya membuat keterangannya seperti ini. Nah, ini untuk coding untuk tampil data supaya nanti dia tampil pada tabel. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk key release-nya supaya otomatis hitung total. Kemudian ini untuk tombol keluar. Ini untuk mereset. Ini untuk masuk kepada form pengembalian. Ini untuk hitung total semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian coding untuk pengembalian. Nah, kurang lebih untuk pengembalian importnya itu seperti ini. Pengembalian dia extend pada Java Swing Keyframe. Kalau di peminjaman tadi sama Java Swing Keyframe. Nah, ini juga karena saya menggunakan spinner date model, jadi saya harus mengubah spinner tersebut menjadi seperti input tanggal, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk tampil data supaya tampil di tabel. Ini untuk hitung denda otomatisnya seperti ini. Kalau untuk mobil dia 50.000, kalau untuk motor dia 20.000. Nah, ini untuk cari, biasanya kan sebelum kita masuk kemari tuh kita cari dulu ID transaksinya dari form peminjaman, kemudian kita cari, maka nanti akan muncul seluruh datanya. Inilah fungsi tombol cari, dia select from peminjaman. Nah, yang dicari tadi adalah ID transaksi, kurang lebih seperti ini. Untuk ini disesuaikan sama SQL di database tadi supaya tidak terjadi error dan datanya bisa kita ambil. Kemudian untuk tombol simpan kurang lebih seperti ini. Untuk tombol reset kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk tombol kembali. Nah, ketika kita klik tombol kembali, maka dia akan kembali pada form peminjaman. Ini untuk mainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita coba untuk menjalankannya. Untuk menjalankannya bisa seperti ini. Klik kanan, kemudian run. Klik kanan pada ini ya, pada aplikasi rental kendaraan, kemudian klik run. Setelah muncul, kita bisa buat ID transaksinya, misalnya 467, nama pelanggan Edi Saputra, misalnya dia mau rental motor, tanggalnya ini tanggal 25, lama sewanya tuh 3 hari. Nah, dia otomatis akan muncul di sini berapa dia total bayarnya. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini dia udah masuk kemari deh ya datanya, artinya sudah tersimpan di database.
Kemudian ini bisa kita reset untuk membersihkannya. Kemudian kalau kita ingin mengembalikannya, kita tinggal klik aja pengembalian. Nah, kemudian dia akan masuk kemari. Ini akan masuk kemari. Misalnya untuk Edison Putra tadi kan baru dipinjam hari ini tanggal 25. Nah, jadi saya akan mengambil data bukan dari Edi Saputra, melainkan data yang lain. Misalnya tadi ada data saya akan coba ambil data di ini ya, UMA ini 234. Terus kita klik cari, data ditemukan. Nah, ini dia UMA mobil yang minjam tanggal 9 bulan 6 2026. Lama peminjaman itu 3 hari. Nah, dan dia akan memulangkannya itu pada tanggal 24 bulan 6, sehingga dia total bayarnya adalah 600.000. Ini bisa kita simpan. Oke, data berhasil tersimpan. Nah, dia akan masuk kemari. Ini sudah total pembayaran sewa normal dan sudah dendanya. Jadi otomatis dia akan muncul di sini. Bisa kita reset. Nah, jadi bersih kembali. Itulah. Kemudian kalau kita mau kembali lagi ke form peminjaman, bisa klik tombol kembali ini. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik tombol keluar. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti itu. Memang sangat sederhana, namun alurnya bisa kita pahami. Bagaimana untuk alurnya tadi. Terus kita bisa membuat biaya sewanya tadi selama 3 hari berapa, itu akan otomatis terisi dia. Jadi kita tidak perlu mengisi manual lagi. Sama juga kalau dia kena denda, misalnya dia minjam 3 hari, rupanya mengulangkannya tuh 5 hari. Jadi itu bisa terhitung otomatis dengan coding yang kita buat tadi. Untuk codingannya itu bisa teman-teman variasikan lagi, bisa dikembangkan lagi. Karena kurang lebih punya saya seperti ini, karena ini bisa untuk dikembangkan lagi, mungkin menjadi aplikasi yang lebih bagus lagi, yang lebih detail lagi. Sekianlah aplikasi yang dapat saya jelaskan, yang setelah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.